Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Angeli. Saya mahasiswa YIN Metro dengan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara berwudu. Jadi, wudu merupakan salah satu syarat sah sholat dan ibadah lainnya. Tanpa wudu yang benar, ibadah seseorang bisa menjadi tidak sah. Namun, dalam praktiknya masih banyak umat Islam yang memiliki pemahaman berbeda tentang tata cara berwudu, termasuk dalam konteks penggunaan air, rukun wudu, dan hal-hal yang membatalkannya. Apa sih wudu itu? Jadi, wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Itu ada macam-macam air yang bisa untuk wudu. Yang pertama air embun, yang kedua air hujan, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air laut, yang keenam air salju, dan yang ketujuh itu air terjun. Ada juga syarat sah wudu. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terus yang ketiga menggunakan air suci yang mensucikan. Yang keempat mengetahui tata cara wudu yang benar. Adapun rukun wudu yang pertama itu niat, yaitu nawaitu lirafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam berwudu secara tertib. Tadi kan rukun wudu, dan sekarang kita akan membahas sunnah wudu. Jadi sunnah wudu ada yang pertama membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua kumur-kumur. Yang ketiga membasuh bang hidung. Yang keempat mengusap seluruh kepala. Yang kelima mengusap kedua telinga. Keenam basuh anggota badan 3 kali. Dan yang ketujuh mendahulukan anggota badan yang kanan. Cara berwudu yang pertama membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Yang kedua kumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat membasuh wajah disertai dengan niat sebanyak 3 kali. Yang kelima membasuh kedua tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Jangan lupa karena yang keenam mengusap sebagian kepala 1 kali. Yang ketujuh membasuh kedua telinga. Yang kedelapan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang kesembilan berdoa setelah wudu. Apa sih hikmah dari wudu itu? Jadi hikmah itu yang pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Yang keenam bercahaya saat di hari kiamat. Itu loh hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama itu buang angin. Yang kedua buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga menyentuh dulur atau pudul dengan telapak tangan. Yang keempat tidur berbaring, pingsan, mabuk atau gila. Yang kelima bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tapi itu cuma menurut sebagian ulama saja. Jadi kesimpulan berwudu adalah bahwa wudu merupakan salah satu bentuk ibadah yang berfungsi untuk mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Wudu tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual, yaitu sebagai bentuk penyucian hati dan jiwa. Dengan berwudu, seorang muslim diharapkan lebih khusyuk dalam ibadah dan selalu menjaga kebersihan serta kesucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita tentang wudu yang bukan hanya sekedar membersihkan tubuh, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memahami tata cara dan hikmah wudu, kita bisa lebih menjaga kebersihan lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan atau diskusi dengan saya, kalian bisa jawab di komentar. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.